Aku pernah berpikir bahwa hidup ini adil bagi yang rajin bekerja keras. Aku salah besar. Sampai hari itu tiba, ketika undangan pesta ulang tahun dari Tuan Arga mendarat di tanganku seperti bom waktu yang siap meledak. Namaku Bayu. Aku berusia 28 tahun, lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Sejak remaja, aku sudah merantau ke Jakarta, mencari kerja apa saja agar bisa kirim uang ke ibu dan adik-adik di kampung. Akhirnya, 5 tahun lalu, aku diterima jadi pembantu rumah tangga di rumah megah Tuan Arga Wijaya, seorang miliarder muda yang menguasai bisnis properti di ibu kota. Rumahnya seperti istana, kolam renang, taman luas, mobil-mobil mewah berjejer di garasi. Aku bertugas membersihkan, memasak, merawat kebun, semua sendirian karena Tuan Arga tak suka banyak orang di rumahnya. Tuan Arga berusia 35 tahun, tinggi, berkulit sawo matang, wajahnya tegas dengan rahang kuat yang selalu membuat orang takut sekaligus kagum. Dia tak pernah menikah, katanya terlalu sibuk dengan bisnis. Tapi di balik sikap dinginnya, aku sering merasakan tatapan yang aneh. Tatapan yang membuat jantungku berdegup tak karuan. Aku tahu aku berbeda sejak kecil. Di kampung, aku pernah diam-diam menyukai teman cowok, tapi aku pendam dalam-dalam. Di Jakarta ini, aku semakin yakin aku menyukai pria. Dan entah kenapa, setiap kali Tuan Arga memanggilku dengan suara dalamnya, aku merasa ada api yang menyala di dada. Hari-hari berlalu biasa saja. Aku bangun pagi, menyapu halaman, memasak sarapan, biasanya kopi hitam dan roti bakar kesukaannya. Dia jarang bicara, hanya perintah singkat, "Bayu, kopinya kurang panas." Atau "Bayu, bajuku yang biru." Tapi ada momen-momen kecil yang membuatku gelisah. Seperti saat aku membersihkan kamarnya, dan dia keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk, air menetes di dadanya yang bidang. Aku buru-buru menunduk, tapi jantungku berlomba. "Kenapa sih kamu selalu gugup, Bay?" katanya suatu kali, sambil tersenyum tipis. Senyum yang jarang kulihat. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang, Tuan Arga mendekat. Dia memakai kemeja putih yang digulung lengannya, terlihat santai. "Bayu," panggilnya. Aku berbalik, tersenyum seperti biasa. "Ya, Tuan." Dia menyerahkan amplop putih. "Ini undangan pesta ulang tahunku minggu depan. Di Hotel Bintang 5, tamu-tamunya orang-orang penting. Kamu harus datang." Aku terkejut. Pembantu seperti aku diundang ke pesta miliarder. "Tuan yakin?" "Saya kan cuma..." Dia memotong, tatapannya tajam tapi ada sesuatu yang lain seperti ejekan. "Justru itu. Aku ingin kamu datang. Pakai baju terbaikmu. Jangan sampai malu-maluin aku." Kata-katanya menusuk. Aku tahu nada itu sindiran. Di kalangan atas, sering ada cerita orang kaya mengundang pembantu untuk jadi bahan tawa tamu-tamu mereka. Mempermalukan yang di bawah. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamar kecilku di belakang rumah, aku memandang undangan itu berulang kali. Kenapa dia lakukan ini? Apakah karena dia tahu rahasiaku? Beberapa bulan lalu, aku tak sengaja meninggalkan ponsel di dapur, dan ada pesan dari teman lama di aplikasi Gai. Apakah dia melihat? Atau ini hanya permainan kekuasaan semata? Aku merasa marah, tapi juga takut. Tolak undangan berarti kehilangan pekerjaan. Terima berarti jadi bahan hiburan. Hari-hari menjelang pesta terasa berat. Aku tetap bekerja seperti biasa, tapi suasana berubah. Tuan Arga lebih sering memanggilku, lebih sering menatap lama. "Kamu sudah siapkan baju, Bay?" tanyanya suatu pagi, sambil minum kopi. "Sudah, Tuan. Batik yang bagus dari kampung." Dia tertawa kecil. "Batik? Lucu juga." Tawanya membuatku semakin yakin ini jebakan. Akhirnya hari itu tiba.
Aku berdiri di depan cermin kecil, memakai batik lengan panjang warna biru tua yang kubeli khusus dari pasar Tanah Abang. Rambutku kusisir rapi, sepatu mengkilap. Aku naik taksi ke hotel mewah di Sudirman. Jantungku berdegup kencang saat memasuki balom. Lampu kristal berkilauan, meja-meja penuh makanan mahal, tamu-tamu berpakaian desainer. Mereka menoleh saat aku masuk, tatapan curiga, bisik-bisik. Tuan Arga berdiri di tengah, memakai tuedo hitam, terlihat seperti raja. Dia melihatku, senyumnya lebar, tapi bukan senyum hangat. Nah, ini dia pembantuku, Bayu, serunya lantang, membuat semua orang menoleh. Tawa kecil terdengar. Aku merasa dunia berputar. Inikah yang dia inginkan? Mempermalukanku di depan semua orang. Tapi saat aku mendekat, sesuatu terjadi. Tatapannya berubah. Bukan ejekan lagi, tapi keterkejutan. Bayu, gumamnya pelan. Aku berdiri di depannya, mencoba tersenyum meski hati hancur. Selamat ulang tahun, Tuan. Saat itu, ruangan seolah membekuk. Tamu-tamu masih bisik-bisik, tapi Tuan Arga tak lagi tertawa. Matanya menelusuri wajahku, batikku, seolah melihat orang baru. Kamu terlihat beda, katanya pelan, suaranya tak lagi lantang. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malu yang membakar. Kalau tidak sesuai, Tuan. Ini baju terbaik saya. Dia menggeleng pelan. Tidak, justru. Bagus. Kata itu keluar seperti paksaan. Lalu dia mengajakku ke pojok ruangan jauh dari kerumunan. Kenapa kamu datang benar-benar, tanyanya, nada curiga. Aku menatapnya langsung. Karena Tuan undang. Saya takut dipecat kalau tidak datang. Kejujuran itu keluar begitu saja. Wajahnya memerah sedikit, jarang kulihat Tuan Arga malu. Aku pikir kamu tidak akan datang. Aku hanya ingin. Ah, sudahlah. Dia mengalihkan pandangan. Malam itu berubah aneh. Alih-alih mempermalukan, dia malah memperkenalkanku sebagai orang kepercayaannya. Tamu-tamu tersenyum sopan, meski aku tahu mereka tetap merendahkan. Kami makan malam bersama di meja utama. Dia banyak bicara tentang bisnis, tentang masa kecilnya di Surabaya, tentang ayahnya yang keras. Aku mendengar, sesekali menjawab. Kamu dari Yogyakarta, ya, Bayi? Pernah ke Prambanan, tanyanya. Aku mengangguk. Sering, Tuan. Waktu kecil. Percakapan kecil, tapi terasa hangat. Tapi di balik itu aku merasakan gejolak. Setiap kali tangannya tak sengaja menyentuh lenganku saat ambil gelas, ada listrik yang mengalir. Aku tahu perasaanku semakin dalam, tapi ini salah. Dia majikanku, laki-laki kaya, aku hanya pembantu. Pesta berakhir larut. Tamu pulang, aku membantu membersihkan sedikit sebelum pulang. Tuan Arga mendekat lagi. Bayu, malam ini. Terima kasih sudah datang. Aku tersenyum tipis. Sama-sama, Tuan. Saat aku hendak pamit, dia memegang lenganku pelan. Tunggu. Aku antar pulang. Di mobil mewahnya, suasana hening. Jakarta malam berkilauan di luar jendela. Kenapa Tuan benar-benar ingin saya datang, tanyaku akhirnya. Dia diam lama. Awalnya. Ya, ingin bercanda. Teman-temanku sering ejek aku karena hidup sendirian, tak punya pasangan. Aku pikir undang pembantu biar mereka lihat aku tak peduli status. Kejujuran itu menyakitkan. Tapi saat kamu datang pakai batik itu terlihat elegan. Aku malu sendiri. Aku terdiam. Tuan tidak perlu malu. Saya biasa diremehkan. Dia menoleh. Ma, baik. Aku salah. Kata Ma dari miliarder. Aku tak percaya. Sejak malam itu hubungan kami berubah. Di rumah, dia lebih sering bicara.
Pagi-pagi dia duduk di dapur sambil minum kopi yang kubuat, cerita tentang Meting. Aku mulai berani balas cerita tentang kampung, tentang ibu yang sakit-sakitan. Dia mendengar serius. Suatu hari, hujan deras. Aku basah kuyup saat pulang dari pasar. Dia melihatku dari jendela, buru-buru keluar dengan payung. Masuk cepat, baik. Nanti sakit. Dia tarik tanganku ke dalam. Saat itu, tangannya hangat. Aku merasa ada yang berbeda. Malam harinya, dia panggil aku ke ruang kerjanya. Bayu, duduk. Aku duduk tegang. Aku mau jujur. Sejak pesta itu, aku sering memikirkanmu. Bukan sebagai pembantu. Jantungku hampir berhenti. Tuan maksud. Dia menatap dalam. Aku juga. Seperti kamu. Aku baik. Tapi aku sembunyikan rapat-rapat. Bisnis ini kejam kalau tahu. Aku terperangah. Tuan Arga miliarder sempurna sama sepertiku. Kenapa cerita sekarang, tanyaku gemetar. Karena aku tak tahan lagi. Setiap hari lihat kamu, rasanya ingin dekat. Tapi aku takut. Malam itu kami bicara panjang. Dia cerita masa kecilnya yang kesepian, ayah yang mengharapkan cucu, tekanan untuk nikah. Aku cerita rahasiaku, ketakutan di kampung. Air mata jatuh tanpa sadar. Tapi kebahagiaan itu singkat. Beberapa minggu kemudian foto kami di pesta bocor ke media sosial. Seseorang tamu memotret saat kami bicara dekat. Judulnya, miliarder Arga Wijaya dekat dengan pembantunya. Gosip merebak. Teman bisnisnya menjauh, proyek tertunda. Dia marah besar. Ini gara-gara kamu, bentaknya suatu malam. Aku terluka dalam. Tuan. Saya pulang ke kampung saja. Aku kemas barang. Dia pegang tanganku. Jangan pergi. Aku salah. Aku takut kehilangan segalanya, tapi lebih takut kehilangan kamu. Konflik semakin membesar. Media terus mengorek, wartawan mengintai rumah. Tuan Arga atau Arga, seperti dia minta kupanggil saat berdua, semakin stres. Meeting dibatalkan, saham perusahaannya turun. Keluarganya dari Surabaya datang, memaksa dia nikah dengan anak teman bisnis. Ibu sudah cari calon, gak? Cantik, dari keluarga baik, kata ibunya di telepon, aku dengar saat menyajikan teh. Arga diam saja, wajahnya pucat. Malam itu, dia minum banyak. Aku khawatir, duduk di sampingnya di soa. Arga, jangan begini. Dia menoleh, matanya merah. Bayi, aku capek. Aku ingin bebas mencintai siapa yang aku mau, tapi dunia ini tak ingkan. Aku pegang tangannya. Kita hadapi bersama. Kata itu memberi kekuatan. Kami semakin dekat, meski hanya di rumah, jauh dari mata orang. Momen-momen kecil, memasak bareng, nonton film di ruang keluarga, cerita sampai larut. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Asisten Arga yang lama, Mas Dito, yang iri karena aku lebih dekat, bocorkan lebih banyak foto lama saat Arga memelukku di taman. Kali ini berita meledak, skandal gay miliarder. Arga dipanggil keluarga. Ayahnya datang ke Jakarta, marah besar. Kamu gila. Ini memalukan keluarga. Aku dengar dari kamar, hati hancur. Arga membela. Ayah, ini hidupku. Aku mencintai Bayu. Kata cinta itu pertama kali keluar. Tapi ayahnya tak terima. Pilih dia atau warisan. Arga pilih aku. Dia keluarkan aku dari rumah sementara, takut aku disakiti. Aku tinggal di kos teman, hati gelisah. Beberapa hari kemudian, Arga datang menemui. Wajahnya kurus. Bayi, aku lepas semuanya. Perusahaanku jual sebagian saham. Aku ingin mulai baru bersamamu. Aku menangis. Tapi keluargamu.
Dia tersenyum pahit. Mereka akan mengerti suatu hari. Atau tidak, yang penting aku bahagia. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Bogor, jauh dari hiruk-pikuk. Arga mulai bisnis kecil, properti sederhana. Aku tetap dampingi, tapi kali ini sebagai pasangan. Tapi masa lalu tak mudah lepas. Mantan tunangan yang dipaksakan keluarga, seorang wanita bernama Rina, datang. Dia hamil, katanya anak Arga dari hubungan paksa dulu. Ini tanggung jawabmu, gak, katanya. Arga terpukul. Bayi, aku tak tahu. Itu sebelum kenal kamu. Aku merasa dikhianati meski tahu itu masa lalu. Kami bertengkar hebat. Kalau begitu urus anakmu. Aku pergi. Aku kemas barang lagi. Dia menangis pertama kali kulihat. Jangan tinggal aku, bayi. Aku pilih kamu. Pertengkaran itu membuat kami terpisah sementara. Aku kembali ke Jakarta, kerja serabutan. Arga urus Rina, ternyata anak itu bukan darahnya, hanya jebakan untuk tarik uang. Rina pergi setelah terbongkar. Arga cari aku kemana-mana. Akhirnya temukan di warung kopi kecil. Bayu, makan aku. Aku bodoh. Kami berpelukan di tengah hujan. Kembali bersama, kami lebih kuat. Arga bangun bisnis baru, kali ini terbuka tentang dirinya ke karyawan terdekat. Beberapa mundur, tapi yang tinggal setia. Kami mulai bantu komunitas diam-diam, donasi ke shelter, cerita pengalaman ke anak muda yang kesepian seperti kami dulu. Suatu hari Ibu Arga datang ke rumah kecil kami. Gak, Ibu salah. Lihat kamu bahagia sekarang. Dia peluk aku juga. Terima kasih, jaga anak Ibu. Air mata haru. Keluarga perlahan terima. Tapi tantangan baru, adikku di kampung sakit parah, butuh biaya besar. Aku tak enak minta Arga. Kita keluarga sekarang baik. Biar aku urus. Operasi berhasil. Ibu dan adik pindah lebih dekat ke kami. Hidup terasa lengkap. Pagi-pagi kami jalan di kebun kecil, tangan bergandeng. Aku tak menyangka undangan itu jadi awal segalanya, kata Arga sambil tersenyum. Aku balas, aku juga. Dari mempermalukan jadi mencintai. Tahun-tahun berlalu. Bisnis Arga bangkit lagi, tapi kali ini lebih manusiawi. Kami adopsi anak yatim, laki-laki kecil bernama Rio, yang kami ajar cinta tanpa syarat. Suatu malam saat ulang tahun Arga lagi, kami pesta kecil hanya bertiga. Ingat pesta dulu, tanyaku. Dia tertawa. Yang aku rencanakan jebakan, malah jebak diriku sendiri jatuh cinta. Rio tidur, kami duduk di teras. Bintang berkelip. Bayi, terima kasih bertahan. Aku pegang tangannya. Kita sama-sama. Tapi badai datang lagi. Mantan mitra bisnis yang dendam karena Arga jual saham murah, sebarkan rumor baru. Kali ini ancam bocorkan ide lama. Arga stres berat. Bayi, mungkin kita harus pisah demi aman. Aku marah. Tidak. Kita hadapi. Kami lawan secara hukum. Menang meski capek. Setelah itu kami lebih terbuka. Arga bicara di seminar tentang acceptance, aku dampingi. Hidup penuh makna. Dari pembantu diremehkan, aku jadi pasangan sejati. Kini 10 tahun kemudian kami tinggal di rumah sederhana tapi hangat di Bali. Arga pensiun dini, aku buka warung kecil masakan Jawa. Rio sudah besar, bangga punya 2 ayah. Suatu sore kami jalan di pantai. Ombak tenang. Bayi, kalau dulu aku tak undang kamu ke pesta itu, katanya. Aku potong. Tak akan ada kita sekarang. Dia peluk aku. Aku mencintaimu, Bayu. Selamanya. Aku balas peluk. Dari niat mempermalukan lahir cinta sejati. Hidup tak selalu adil, tapi kadang memberi kejutan indah bagi yang bertahan.
Kami pulang, tangan bergandeng. Matahari tenggelam, tapi hati kami penuh cahaya. Akhirnya, kami temukan rumah sejati di hati satu sama lain.